Kemudian materi kedua yaitu tujuan dan prinsip BK di TK SD. Materi kedua di sini ada 3 sub, yaitu sub yang pertama, tujuan dan fungsi BK di TK SD. Kemudian yang kedua, prinsip-prinsip BK di TK SD. Kemudian yang ketiga, asas-asas BK di TK dan SD. Kemudian sub yang pertama yaitu tujuan dan fungsi BK di TK SD. Tujuan yang pertama yaitu merencanakan kegiatan penyelesaian studi, perkembangan karir, serta kehidupannya di masa yang akan datang. Yang kedua yaitu mengembangkan seluruh potensi kekuatan yang dimilikinya seoptimal mungkin. Yang ketiga yaitu menyesuaikan diri dengan lingkungan pendidikan, masyarakat, dan lingkungan kerjanya. Yang keempat, mengatasi kesulitan dan hambatan yang dihadapi dalam studi, penyesuaian lingkungan pendidikan, masyarakat, ataupun lingkungan kerja. Menurut Permendikbud 111 tahun 2014, yaitu tujuan umum layanan BK adalah membantu peserta didik atau konseli agar dapat mencapai kematangan dan kemandirian dalam kehidupannya, serta menjalankan tugas-tugas perkembangannya yang mencakup aspek pribadi, sosial, belajar, karir secara utuh dan optimal. Tujuan yang pertama yaitu memahami dan menerima diri dan lingkungannya. Yang kedua, merencanakan kegiatan penyelesaian studi, perkembangan karir, dan kehidupannya di masa yang akan datang. Yang ketiga, mengembangkan potensinya seoptimal mungkin. Yang keempat, menyesuaikan diri dengan lingkungannya. Yang kelima, mengatasi hambatan atau kesulitan yang dihadapi dalam kehidupannya. Yang keenam, mengaktualisasikan dirinya secara bertanggung jawab. Kemudian fungsi BK TK SD. Fungsi yang pertama yaitu fungsi pemahaman, yaitu fungsi untuk membantu peserta didik untuk memahami diri dan lingkungannya. Yang kedua yaitu fungsi pencegahan, yaitu fungsi untuk membantu peserta didik mampu mencegah dan menghindarkan diri dari berbagai permasalahan yang dapat menghambat perkembangan dirinya. Ketiga yaitu fungsi pengentasan, yaitu fungsi untuk membantu peserta didik dalam mengatasi masalah yang sedang dialaminya. Keempat yaitu fungsi pemeliharaan dan pengembangan, yaitu fungsi untuk membantu peserta didik memelihara dan menumbuh kembangkan potensi dan kondisi positif yang dimilikinya. Yang kelima, fungsi advokasi, yaitu fungsi untuk membantu peserta didik memperoleh pembelaan atas hak atau kepentingannya yang kurang mendapat perhatian. Menurut Permendikbud 111 tahun 2014, bahwa fungsi bimbingan dan konseling di sekolah adalah yang pertama, pemahaman, yaitu membantu konseli agar memiliki pemahaman yang lebih baik terhadap dirinya dan lingkungannya. Yang kedua yaitu fasilitasi, yaitu memberikan kemudahan kepada konseli dalam mencapai pertumbuhan dan perkembangan yang optimal, selaras, seimbang seluruh aspek pribadinya. Yang ketiga yaitu penyesuaian, membantu konseli agar dapat menyesuaikan diri dengan diri sendiri dan lingkungannya secara dinamis dan konstruktif. Yang keempat, penyaluran, yaitu membantu konseli merencanakan pendidikan, pekerjaan, dan karir pada masa depan, termasuk juga memilih program peminatan yang sesuai dengan kemampuan, minat, bakat, dan keahlian, ciri-ciri kepribadiannya. Yang kelima, adaptasi, yaitu membantu para pelaksana pendidikan termasuk kepala satuan pendidikan, staf administrasi, dan guru mata pelajaran ataupun guru kelas
untuk menyelesaikan program atau aktivitas pendidikan dengan latar belakang pendidikan. Yang keenam yaitu pencegahan, yaitu membantu peserta didik atau konseli dalam mengantisipasi berbagai kemungkinan timbulnya masalah dan berupaya untuk mencegahnya, supaya peserta didik tidak mengalami masalah dalam kehidupannya. Yang ketujuh yaitu perbaikan dan penyembuhan, yaitu membantu peserta didik atau konseli yang bermasalah agar dapat memperbaiki kekeliruan berpikir, berperasaan, berkehendak, dan bertindak. Yang ke-8 yaitu pemeliharaan, membantu peserta didik atau konseli supaya dapat menjaga kondisi pribadi yang sehat dan normal dan mempertahankan situasi kondusif yang telah tercipta dalam dirinya. 9 yaitu pengembangan, menciptakan lingkungan belajar yang kondusif, memfasilitasi perkembangan peserta didik melalui pembangunan jejaring yang bersifat kolaboratif. Ke-10 yaitu advokasi, yaitu membantu peserta didik berupa pembelaan terhadap hak-hak konseli yang mengalami perlakuan yang diskriminatif. Kedua yaitu prinsip-prinsip BK di TK SD. Prinsip yang pertama yaitu prinsip-prinsip yang berkenaan dengan sasaran layanan. Prinsip yang kedua yaitu prinsip-prinsip yang berkenaan dengan permasalahan yang dialami individu. Prinsip yang ketiga yaitu prinsip-prinsip yang berkenaan dengan program pelayanan BK. Prinsip yang keempat yaitu prinsip-prinsip yang berkenaan dengan tujuan dan pelaksanaan layanan. Prinsip yang pertama yaitu bimbingan dan konseling diperuntukkan bagi semua peserta didik dan tidak diskriminatif, baik pria maupun wanita, baik anak-anak, remaja maupun dewasa, tanpa diskriminatif. Yang kedua, bimbingan dan konseling secara proses individuasi setiap peserta didik bersifat unik. Yang ketiga, bimbingan dan konseling menekankan pada nilai-nilai positif. Yang keempat, bimbingan dan konseling merupakan tanggung jawab bersama. Yang kelima yaitu pengambilan keputusan merupakan hal yang esensial dalam bimbingan dan konseling. Yang keenam, bimbingan dan konseling berlangsung dalam berbagai adegan kehidupan. Yang ketujuh, bimbingan dan konseling merupakan bagian integral dari pendidikan. 8 yaitu bimbingan dan konseling dilaksanakan dalam bingkai budaya Indonesia. 9, bimbingan dan konseling bersifat fleksibel dan adaptif secara berkelanjutan. 10, bimbingan dan konseling diselenggarakan oleh tenaga profesional dan kompeten. 11, program bimbingan dan konseling disusun berdasarkan hasil analisis kebutuhan peserta didik dalam berbagai aspek perkembangan. 12, program bimbingan dan konseling dievaluasi untuk mengetahui keberhasilan layanan dan pengembangan program lebih lanjut. Sub yang ketiga yaitu asas-asas BK di TK SD. Yang pertama, asas kerahasiaan, yaitu asas yang menuntut dirahasiakannya segenap data dan keterangan peserta didik atau klien yang menjadi sasaran layanan dan tidak boleh diketahui oleh orang lain. Yang kedua, asas kesukarelaan, yaitu asas yang menghendaki adanya kesukaan dan kerelaan peserta didik untuk mengikuti kegiatan layanan. Yang ketiga, asas keterbukaan, yaitu asas yang menghendaki agar peserta didik bersifat terbuka dan tidak berpura-pura. Yang keempat, asas kegiatan, yaitu asas yang menghendaki agar peserta didik dapat berpartisipasi aktif di dalam penyelenggaraan bimbingan. Yang kelima, asas kemandirian, yaitu asas yang menghendaki peserta didik yang menjadi sasaran layanan menjadi individu-individu yang mandiri. Yang keenam, yaitu asas kekinian, asas yang menghendaki agar objek sasaran layanan bimbingan dan konseling, yakni permasalahan yang dihadapi peserta didik atau klien dalam kondisi sekarang. Yang ketujuh yaitu asas kedinamisan, yaitu asas yang menghendaki sasaran layanan selalu bergerak maju, tidak monoton dan terus berkembang.
Ke-8, asas keterpaduan, yaitu asas yang menghendaki agar berbagai layanan dan kegiatan bimbingan dan konseling harus saling menunjang, harmonis, dan terpadukan. Ke-9, asas kenormatifan, yaitu asas yang menghendaki agar segenap layanan dan kegiatan bimbingan dan konseling didasarkan norma-norma. Ke-10, yaitu asas keahlian, yaitu asas yang menghendaki agar layanan dan kegiatan bimbingan dan konseling diselenggarakan atas dasar kaidah-kaidah profesional. Ke-11, asas ahli tangan kasus, yaitu asas yang menghendaki agar pihak-pihak yang tidak mampu menyelenggarakan layanan bimbingan dan konseling dapat mengalih tangankan kepada pihak yang lebih ahli. Kemudian ke-12, yaitu asas tuturi handayani, yaitu asas yang menghendaki agar pelayanan bimbingan dan konseling secara keseluruhan dapat menciptakan suasana mengayomi, mengembangkan keteladanan.